Kalau saya tenang, takkan pernah ada sandiwara ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di Gedung Hariring SMK Negeri 10 Bandung. Pada uji kompetensi keahlian seni teater tahun ini, konsentrasi keahlian seni teater mempersembahkan pertunjukan teater yang berjudul Sumur Tanpa Dasar karya Arifin C. Nur. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ini adalah rangkaian ujian yang dilaksanakan oleh siswa-siswi kelas 12 di seluruh SMK. Ini adalah rangkaian ujian-ujian yang harus dilalui oleh anak-anak kita, dan ini merupakan salah satu syarat untuk kelulusan. Jadi semua siswi kelas 12 harus mengikuti kegiatan ini dengan baik, harus tuntas. Ya, ini adalah penampilan terbaik dan terakhir dari anak-anak kita dalam rangka kegiatan uji kompetensi atau ujian nasional kejuruan. Sinopsis, Sumur Tanpa Dasar mengisahkan Jumna Martawangsa, seorang lelaki tua kaya raya yang hidup dalam kegelisahan batin. Di balik kekuasaannya, Jumna diliputi ketakutan akan kematian, waktu, dan ketidakpastian hidup. Hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya dipenuhi kecurigaan. Jika hidup adalah sumur tanpa dasar, sampai di mana manusia mampu bertahan sebelum tenggelam dalam ketakutannya sendiri. Hadirin yang kami hormati, inilah
Oke, Blavers, kalau tadi sebelumnya kita sudah sama-sama melihat hasil liputan kita nih, di mana saat ini kita sampaikan kembali bahwa kita saat ini sedang berada di sekolah SMKN 10 Bandung. Pada hari ini itu ada pertunjukan yang amat sangat luar biasa, dan kita alhamdulillah berkesempatan juga buat meliput nih, Blavers ya, buat supaya kita bisa berbagi juga dengan karya khususnya di sektor seni pertunjukan. Di mana hari ini teman-teman dari SMKN 10 Bandung sedang mendapat sebuah, mungkin dibilang stres iya, menghibur juga iya. Jadi teman-teman SMKN 10 ini, terutama mereka menamakan dirinya, ada sebuah kelompok namanya Bamerta, memberikan sebuah pertunjukan dalam rangka uji kompetensi ya, berkaitan dengan ujian nasional juga. Dan kebetulan teman-teman yang tergabung ini adalah di jurusan teater, teman-teman di SMKN 10-nya. Hari ini ada momen yang luar biasa tentunya, sudah bersama saya sang sutradara. Sang sutradara ini lebih akrab dipanggil dengan Mas Aul. Oke, kita langsung saja. Halo. Halo, Pak. Om Aul. Ya. Inilah sutradara yang luar biasa. Amin, amin. Dari SMKN 10. Keren loh, tadi kita sempat ya ngelihat dari sejak awal pertunjukan, mulai dari opening dan sebagainya sampai akhirnya rangkaian pertunjukan sampai dengan akhir kita melihat. Tapi kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak bertanya tentang apa ya, suka dukanya nih persiapan uji kompetensi ini ya, luar biasa. Nah, yang pertama kira-kira yang ingin aku coba cari tahu, kita mau gali informasinya. Ini kan karya dari Vincent Nur ya? Vincent Nur ya. Dengan judul apa itu tadi? Sumur Tanpa Dasar. Sumur Tanpa Dasar. Kenapa sih milihnya yang itu? Yang bikin menariknya teh karena aku juga bingung bacanya. Yang bikin wah, ini kayaknya tantangan kalau bawain naskah ini. Jadi langsung Gitu ya? ya. Wah, keren. Terus umumin juga kan ke sekelas, ayo kita ambil tantangan baru. Ya udah, ayo. Berarti teman-teman ini semua punya daya juang yang luar biasa ya. Nah, tapi sebelumnya nih, siapa sih akhirnya yang menunjuk Mas Aul jadi sudah sutradaranya Aul aja? Kalau waktu itu hasil dari kumpulan. Waktu PKL kita sempetin waktu buat ngumpul karena lebih mikirin ini sih, lebih mikirin uji kompetensi ini. Nah, kumpul lah kita. Terus di situ kita bikin pemilihan dari sutradara. Berarti hasil voting ya? Ya, dari 27 orang yang datang, 23-nya milih saya. Luar biasa. Berarti ini emang auranya udah aura sutradara. Berarti sebagai sutradara kan harus memanage ya. Sekian banyak teman-teman yang ini nanti dia berperan sebagai apa dan sebagainya. Dan kemudian juga masalah artistiknya mau seperti apa, blocking dan luar biasa. Adegan gimana? Adegan, oke. Balik lagi nih tentang naskah yang tadi itu ya, Sumur Tanpa Dasar ini boleh dibilang sebenarnya karya yang relatif berat juga ya. Karena pernah dapat informasi juga bahwa karya ini pernah dipentaskan selama 3 jam. Betul. Namun apa yang kita saksikan tadi itu hanya berdurasi mungkin sejam sekian ya. Iya. Dan itu bukan hal yang mudah. Dom, cerita gimana sih akhirnya bisa teman-teman bisa meng-create ini dipangkas-pangkas jadi sedemikian rupa tapi tidak merubah susunan alur cerita secara merombak total gitu. Kan itu nggak gampang juga ya. Boleh dong, gimana sih hasil urun rembuknya nih sama tim nih? Pertama, waktu pertama milih naskah itu nggak kepikiran buat motongnya sebanyak itu. Itu ya. Ya, cuman waktu di sekolah kumpulan sama jurusan kata Bu Ketua jurusan, kata Ibu Aida, katanya maksimalnya 1 jam. Bingung lah, ini naskah 100 lembar 1 jam gimana ya? Kita rembukin lah akhirnya. Kita nyoba potong-potong dialog dari mulai babak 1 kita potong. Jadi kita ngeprint naskahnya dibagi 2, 50 pertama sama 50 terakhir. Itu teknisnya. Ya, teknisnya kita bikin bagi 2 bagian. Udah gitu, pertama potong dulu 1 bagian yang 50 halaman. Udah gitu, potong lagi 1 lagi yang 50 halaman lagi.
Nah, pas kita coba, kan masih lebih kan. Akhirnya mikir lagi, muter otak lagi, buat motong lagi. Akhirnya berhenti di 1 jam 20. Jadi kita mutusin ya udahlah, nggak apa-apa sejam Ya, 20. 12 dikit nggak apa-apa. Nggak sampai 3 jam banget itu. Iya. Kita cerita lagi sedikit lagi tentang naskah yang barusan itu. Memotong-motong naskah itu juga nggak gampang ya. Iya, betul. Nah, akhirnya apa yang jadi pertimbangan? Part yang ini kita ambil, part yang ini nggak usah dan sebagainya. Atas dasar pertimbangan apa tuh? Kira-kira. Kita lebih milih peristiwa yang besarnya. Highlightnya Ya, yang di situ. di sini kayaknya ini penting deh. Bahwa kita ambil ada beberapa pesan penting yang harus benar-benar disampaikan kalau kita mau bawain naskah ini kayaknya. Tapi itu menurut kita Ya, tanpa mengurangi esensi dari ini isi ceritanya sendiri ya. Betul. Oke, keren. Nah, yang nggak kalah menariknya juga tadi adalah ada unsur ininya juga artistik ya. Nah, ini atas arahan siapa nih tadi artistiknya nih? Pertama saya bikin gambaran lah ya. Kebayangnya gimana sih kalau ini ceritanya gini. Awalnya mau dibikin rumah tua. Ya. Rumah tua. Oke. Terus kita obrolin lagi kalau rumah modalnya kegedean gitu aja. Modalnya tipis ini. Ya udah kita bikin apa ya simbolik. Ya udah gini aja bikin kursi terus dilanjutin dengan perbaikan pada akhirnya bisa ditunjukkan Gitu ya. di pentas. Keren loh, tapi tadi propertinya cukup serius, sangat serius kalau kita bilang ya. Terus yang nggak kalah menariknya juga adalah tata cahaya ya. Wah, iya. Lighting itu juara banget. Dibantu dengan Benar-benar mendukung alur cerita ya. Ini juga hasil diskusi juga dengan penata cahayanya atau gimana? betul hasil diskusi sama penata cahaya. Awalnya aku ngajuin gimana kata penata cahayanya bagusan gini Begitu ya. Ya, gimana kalau ditambahin ini akhirnya dimasukin dan Benar-benar ada sebuah diskusi secara tim juga ya. ya betul. Jadi pertunjukan ini benar-benar kayak pertunjukan yang senyata-nyatanya sebuah pertunjukan komersial. Woy. Betul, kayak- Akhirnya berapa lama sih proses ini? Kita nyuri start dari waktu beres PKL. Waktu itu ya. Ya, waktu beres Ada PKL. 2 bulan mungkin ya. Lebih Lebih sedikit ya. Iya, soalnya kita ada kepotong libur dari mulai kepotong TKA, libur apa US, terus kita mikir kayaknya beres PKL kita jangan libur deh, kan orang lain libur nih. Maraton berarti ya. Iya kita ambil waktu buat pertama nyari naskah kan. Kita itu baru ketemu naskah di bulan Desember akhir, nggak tahu Januari awal. Oke. Di antara itu kita baru ketemu naskah, terus kita ajuin ke jurusan, diterima. Sampai sekarang berarti dari Desember akhir 4 bulan. 4 bulan ya. Iya. Aktif ya ternyata ya, Kalau- 4 bulan tuh. Betul kan, tapi kalau nggak kepotong libur sih lebih efektif sih. Betulnya ya. Oke. Ya, Tapi ini sebelum kita tutup obrol-obrol kita, kira-kira apa sih Mas Aul yang bisa kita sampaikan ke Blavers di sana dengan untuk persiapan uji kompetensi khususnya di bidang teater nih? Ya. Apa kira-kira yang kita harus persiapkan dari mental kita atau apanya gitu? Mungkin bisa berbagi tips buat teman-teman di sana? Sebenarnya buat mental penting banget sih. Belajar dari awak pentas, dimarahin sutradara, terus kita tahu kita dimarahin karena apa, mulai kuat mentalnya, terus dari konsisten harus latihan, disiplin. Pokoknya lebih disiplin aja buat tipsnya kayak soalnya kalau nggak disiplin sih susah buat latihan buat ngupgrade-nya juga susah kalau nggak disiplin mah gitu. Gitu ya. Utamanya mah disiplin lah. Di situ ya. Dan itu yang menjadi modal dasar kita semua untuk mencapai satu kesepakatan bersama, kita harus sukses bersama gitu ya. Amin. Oke. Terima kasih Mas Aul Ya, atas waktunya, sama-sama. bincang-bincangnya, dan kita juga akhirnya dapat wawasan juga dari Mas Aul, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Mas Aul ini termasuk pertunjukannya tadi, walaupun ini konteksnya adalah uji kompetensi, bisa menginspirasi teman-teman di luar sana, bisa Blavers yang mungkin akan satu saat mengalami perjalanan seperti Mas Aul ya. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Aul. Terima kasih kembali, Mas. Sukses kembali ya. Semoga sukses terus Amin ya Allah. hari-hari ke depan ya. Amin Pak. Oke, terima kasih Mas Aul. Terima kasih Demikianlah Blavers bersama saya Ferry Flo dari SMKN 10 Bandung, Bla TV, Simor.
Fillmore. Kak, sudah siapkan makanannya. Suap ya Kak? Jangan berlebihan. Saya masih kuat mengangkat meja, apalagi sendok. Saya bisa menyuap sendiri. Dimakan Akang. Tak ada nafsu saya. Dipaksa tuh. Siapa yang akan memaksa saya? Saya tidak mau. Siapa kalian? Dia menanyakan kita. Akang, ya Allah, Akang sadar, Akang kenapa? Akang kenapa? Astagfirullahaladzim, Akang. Kenapa lagi atuh, Kang? Ya Allah. Minum dulu, Kang, biar tenang. Kang, kenapa lagi atuh? Berapa belanja kita hari ini? Akang teh lagi sakit. Kenapa mesti urus juga nenek pengik semacam itu sih, Kang? Bukan tetek pengek, tapi uang. Dan saya tidak pernah sakit untuk urusan uang. Akang, Sekarang katakan, berapa belanja kita hari ini? sama seperti kemarin, Kang. Kalau begitu masih ada sisa buat besok. Masih. Sepi sekali rasanya, Kang. Padahal baru beberapa hari saja pekerja-pekerja itu mogok. Pabrik apalagi sepi. Persetan. Betapa kaget kalau Juki nanti datang, Kang. Kenapa dia tiba-tiba berbicara tentang Juki? Ya, pasti ada apa-apa. Hati-hati, Iris. Hati-hati apa, Kang? Juki, Kenapa dia, Kang? dia tampan kan? Dia tampan kan? Bilang saja terus terang dia lebih tampan, bahkan dia lebih muda daripada saya. Tahu kenapa, Kang? Tidak apa-apa, saya hanya bilang hati-hati saja. Jangan lupa, Iris. Dulu dia pernah hidup di antara pencari-pencari seni. Kau tahu kan seni? Iya, Kang. Lalu kenapa? Saya sendiri tidak mengerti.
di mata, apalagi di hati. Akang cemburu. Cemburu, Dinda, buat apa? Saya hanya tidak suka milik saya diganggu orang lain. Saya betul-betul tahu sekarang. Saya sudah mulai tua. Tidak ada orang yang mencintai saya. Tidak siapapun. Akang yang tidak pernah mau mencintai saya. Selama 4 tahun Eis mencoba meyakinkan Akang betapa Eis mencintai Akang. Cukup. Saya tidak mau kalau lupakan saja. Saya lapar, tapi tak ada nafsu. Lebih baik Akang tidur. Panggilkan Sabarudin. Baik, Kang. Tuhan, jangan terus bersanyau siksa aku seperti ini, Tuhan. Kau selalu bilang sebaliknya. Tak hati-hati, Tuhan. Kau selalu bilang sebaliknya.
Selama ini kau hanya bekerja dan bekerja, berpikir dan berpikir. 20 tahun lalu, ketika pertama kali saya kenal kau, ketika pertama kalinya kau membangun sawah dan ladang di sini, bahkan sampai usaha perkebunan, saya selalu melihat kau sebagai lelaki yang paling bersemangat dan paling bergembira di kota ini, Ju. Tapi hanya satu yang saya saksikan. Sempatkah kau menikmati hidup ini? Tidak. Tidak pernah dapat. Banyak kesempatan untuk itu. Tapi memang hidup saya tidak bisa menikmati hidup ini. Ya, masuk akal. Sebab seluruh waktu hanya kau isi dengan kerja dan berpikir. Maksud saya, memecahkan persoalan dalam perusahaan kau. Kau memiliki sawah, tapi kau tak menikmati sawah itu. Kau hanya menikmati uang. Bahkan saya saksi kau bisa menikmati uang. Saya kira kau hanya menghitung-hitung uang seperti juru hitung. Saya kira bukan maksud kau membicarakan hal semacam itu. Maka saya harapkan kedatangan kau. Memang saya memerlukan teman berbicara. Tapi saya kira ada persoalan yang lebih penting daripada itu. Tapi tak ada salahnya kau mendengarkan nasihat saya, Ju. Sebelumnya, saya perlu katakan bahwa apa yang saya ingin lakukan untuk kau tak lebih hanya atas nama persahabatan. Saya berbicara di sini karena saya selalu merasa berteman. Ju, percayalah saya, kau perlu istirahat. Sudahlah, simpan saja saranmu itu. Sudah terlalu banyak orang mengatakan kepada saya. Dan saya tidak memerlukan semua itu. Sekarang saya sedang merencanakan sesuatu. Ya, gagasan ini pasti kau sambut dengan gembira, karena akan mengatur pekerjaan kau. Saya akan kembali membangun masjid di kota ini. Kenapa? Kau tidak percaya? Kau kira saya ini sedang bergurau? Saya gembira sekali, Ju. Alhamdulillah, 10 tahun saya menunggu ada orang yang mengatakan itu. Ya, tapi kau jangan salah paham dulu. Semua ini saya lakukan bukan karena dengan tujuan mulut. Karena dulu saya mengenal seorang perempuan tua yang telah memelihara saya. Perempuan itu bukan ibu saya. Tapi dia memelihara saya. Setiap kali dia menidurkan saya, dia selalu bersenandung. Dan saya tahu apa yang disenandungkannya. Persis seperti lagu pujian yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak di masjid. Ya, saya kira inilah satu-satunya kenangan masa kanak-kanak saya. Baiklah, kapan kau akan mulai rencana ini? Selekasnya, setelah kau menyusun suatu panitia. Itu tidak terlalu sukar. Selain itu juga, saya akan membangun rumah gelandangan. Diam-diam kau sedang mengakui bahwa ada cara lain selain cara yang pernah kau tempuh dalam hidup ini, Ju. Dengan semua itu, kau akan menikmati buahnya. Masjid
masjid itu akan semakin semarak dan penuh cahaya. Jemaahnya yang berbahagia akan semakin semarak. Anak-anak itu akan semakin besar dan besar, sehat dan berpendidikan, seperti halnya putung-putung bunga dan ikan-ikan dalam akuarium. Betapa indahnya hidup ini, Ju. Tak lama lagi kau akan menghisap udara pagi kau kembali. Kau juga akan mengetahui berapa harga sinar surya kala pagi itu. Saya akan dapat kembali merasakan betapa sejuknya air yang membasahi badan saya kalau saya sedang mandi. Jum, suatu pagi jalan-jalanlah kau telanjang kaki. Nanti kau juga akan dapat merasakan betapa nikmatnya kaki kita menginjak basah rerumputan dan batu-batu kerikil, sementara angin tipis mengusap-usap hidung dan telinga. Suara apa itu? Seperti umrahnya sehelai daun gugur. Kau tahu kenapa saya suka meramal? Kenapa dengan dia? Sebab saya suka ilmu kebatinan alias mistik dan ilmu kejiwaan. Sebab dunia sudah berat sebelah. Ya. Inilah peradaban sebelah. Kepala terus diisi, sementara dada dibiarkan masuk angin. Kepala terlampau berat, tak dapat lagi ditopang oleh dada. Padahal sumber kekuatan sebenarnya ada di sini. Di mana deh? Di jantung. Di jantung. Saya jadi kaki deh. Kaki itu sebenarnya tidak perlu lagi kalau orang sudah tinggi ilmunya. Kau percaya bahwa saya setiap malam pergi ke Mekah? Sukar dijelaskan. Saudara masih kotor. Dan ini adalah ilmu-ilmu zaman dulu. Mau bukti? Kau mau bukti? Saya bisa Memang tidak perlu, Juki. Sifat ilmu itu tidak merusak. Tapi kalau yang memiliki tidak kuat jiwanya, bisa saja jadi sinting. Hati-hati dalam memilih menteri, Juki. Kamil, makan dulu Mil di dapur. Kamu ketahuan. Kamu ketahuan. Jejak-jejaknya mulai tercium. Hei, nanti saya
Saya mah senang sekali. Akan bisa jadi minat. Saya cuma berguling-guling. Ya, merem-merem ayam lah. Begitu lama saya berpejam mata, saya bentak setiap kali yang mengatakan kemungkinan itu. Kak, sampai saat ini pun Akang tidak percaya kalau Saya suaminya Juki. Saya yang lebih tahu. Bahkan saya lebih tahu kesehatan paru-parunya. Juragan, Agan. Juragan, ada bukti emas di depan. Bilang saja, saya sedang sibuk merencanakan penutupan pabrik. Siap, juragan. maaf Kak, tapi kalau memang tidak ada harapan sama sekali, kenapa Akang bersikeras tidak mau mengambil anak Akang saja Kak? Karena gini Kak, saya kira mah yang Akang butuhkan saat ini adalah seorang anak yang Berani berbicara tentang itu Juki. Saya mengerti. Saya laki-laki. mengenai pabrikan. Kenapa? Gini Kak, kalau mereka terus-terusan mogok dan akan tetap diam saja, saya mah khawatir Kak. Saya khawatir lama-lama perusahaan akan hancur. Saya tidak takut. Akan tidak takut. Saya bisa saja luluskan permintaan mereka dengan memberikan tunjangan kesejahteraan kepada mereka. Kemudian, dalam tempo paling lama setengah tahun, perusahaan saya pun akan segera bangkrut. Kenapa Kak? Apa kamu lupa? Gaji rata-rata di sini itu setengah kali lebih besar dibandingkan tempat lain. Enggak. Saya kira masih tidak begitu Kak. Rupanya orang-orang di sini tidak bisa berpikir. Kalau gitu mah beri saja 10 atau 20% dari Lebih gaji. baik kau berhitung terlebih dahulu, baru kau memberi saran. Iya. Maafkan, saya hanya mengajukan jalan tengah saja. Saya khawatir lama-lama perusahaan akan ambruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juki, kan? Mana? Saya harap kedatangan saya tidak mengganggu. Tidak, tidak. Ya, saya kesehatan sekarang. Boleh langsung ke persoalan. Saya kira kalau kau sudah membaca surat dari saya, tak perlu ada pembicaraan ini lagi. Tapi ini bukan sekedar masalah kau, Jung. Masalah hampir seluruh kaum kota ini. Saya telah menyusun semua panitia dan mendatangi beberapa orang penting. Seperti yang kita rencanakan. Sungguh tidak bijaksana kalau kau membatalkan begitu saja. Ya, karena sekarang saya kaya raya. Tapi cobalah kalau saya tetap jadi seorang pengemis. Takkan seperti cerita dongeng, tapi seperti pemandangan burung atau bahkan mimpi burung. Juki, tolong buatkan minum. Baik Kak. Ya, tentang pasti. Apakah yang dimaksud dengan pembaruan adalah pembongkaran dan pembangunan kembali? Pasti di pintu belakang. Sebentar Kak. Siapa sih? Siapa Juki? Tidak tahu Nyai. Aneh.
gulung-gulung senyum. Akang percaya. Kenapa mesti dipusingkan? Eis takut kan? Besok dia akan menceraikan saya, Juki. Betul, Eis. Kenapa? Dia seperti berada di ujung beribu-ribu pisau dan berusaha untuk menghindarinya. Dia takut kalau matanya akan jatuh ke tangan saya apabila ia mati. Kejadian ini seperti mungkin dan tidak mungkin. Kalau begitu, sekarang kau percaya akan saya katakan, bukan? Rasakanlah baik-baik kata begitu, Louis. Saya tahu saat ini kau tidak tergendam. Jangan dendam itu. Kau bisa tarik bayangan hari depanmu yang amat menakjubkan. Saya tak pernah merasakan seperti ini. Saya juga tak pernah bisa dendam sehebat ini. Tapi saya juga tak bisa menyampai kebimbangan ini, Juki. Sangat berbahaya sekali membiarkan kebimbangan pada saat seperti ini. Kau harus bisa mengalahkan kelemahanmu, Louis. Kau harus kuat dalam menunjukkan cita-cita dari keinginan. Kita hanya punya waktu 1 detik untuk memilih, memutuskan, dan melakukannya. Hitam-hitam atau putih-putih. Ingatlah, Louis. Besok kau akan diceraikan. Apa kau masih tega ikut menghabiskan makanan yang sangat sedikit di rumah orang tuamu itu? Sekarang ambillah racun itu, Louis. Kenapa dengan racun? Akang. Akang susah. Puncak dari susah ketika orang itu memikirkan kematian, padahal orang itu belum bersedia mati. Selalu pikiran tentang itu kan? Pikiran yang sangat geli. Tapi memang begitu. Semakin tua, terasa roda waktu seperti roda raksasa, berputar dan bergemuruh dalam sunyi dan gaib. Tanpa kita bisa lihat, karena begitu cepat bagaikan kilat. Kalau saja ada 1 atau 2 anak kita, takkan pernah lomba bermain ini. Akang. Mungkin dan tidak mungkin. Lebih baik kau diam. Kalau kau memang benar hamil, lahirkan saja anak itu. Tiba-tiba badan saya mulai berkeringat, seperti ada yang meremas-remas di dalam. Aneh sekali perasaan saya belakangan ini. Kenapa, Kang? Saya tidak punya anak. Tidak ada satupun seorang anak kecil di rumah ini. Badan saya akan terkantuk-kantuk, tua, sepi dan tanpa seorang anak. Akang selalu menyesali rumah ini. Eis jadi sedih kan? Insya Allah, saya akan menimbang penuh dengan pikiran-pikiran saya. Meskipun saya yakin
Sukar sekali hidup dengan pikiran-pikiran tak terpikirkan. Tidak, tidak begitu sahabat. Kau kira saya tidak mengerti kenapa saya tidak punya anak? Kalau kau terus memusuh tentang persoalan itu dan mau jujur, kau akan mendengar firman. Setiap detik Tuhan berfirman pada makhluk. Jangan bawa-bawa firman. Ini bukan masalah apa-apa. Ini hanya masalah nasib sial. Tapi tahu, Mang Jumena selalu mengeluh. Terkantuk-kantuk, tua dan sepi. Kalau saja kau mau berdoa, Hampir tanpa siapa-siapa. akan selalu bertanya dan bertanya dan bertanya. Untuk apa? Untuk siapa semua ini? Akan selalu bertanya dan bertanya. Sementara berjuta-juta pertanyaan berbaris di belakang kau. Cukup. Saya tidak memerlukan kamu lagi. Saya akan pergi, tapi saya akan datang kembali. Karena sebenarnya kau masih membutuhkan saya. Iya, pada Elis. Kenapa? Kalau memang akan sayang pada Elis, tak usahlah memikirkan yang tidak-tidak, Kang. Bukankah akan tidak sendirian di rumah ini? Ya, memang kaulah satu-satunya orang yang mengisi ruangan ini. Keliru saya. Sebenarnya saya ini sangat bahagia, tapi saya tidak tahu. Tidak usah merisaukan kematian lagi ya, Kang. Maksudmu? Bukankah apa saja yang akan berbuat selama ini untuk Elis, Kang? Kenapa kau bertanya begitu? Kenapa, Kang? Akang? Kenapa? Aku melihat mata ketiga istriku yang dulu dalam pandanganmu. Jelas sekali. Jelas. Kenapa kau bertanya begitu? Kenapa? Jawab! Elis tidak mengerti, Akang. Ingatlah, Gelis. Kau kawin itu bukan untuk memindahkan hak hartaku. Sekarang kau bertanya persis seperti yang ditanyakan ketika istriku yang dulu. Tidak. Kau kira dengan kedudukanmu sebagai istriku, kau bisa merebut hartaku. Hartaku yang telah kukumpulkan dengan seluruh keringatku yang hampir kali ini. Sekarang kau mau merebutnya. Akang. Apa salah Elis, Kang? Apa? Elis pernah minta apa, Kang? Hampir 5 tahun Elis jadi istri Akang. Pernahkah Elis minta apa-apa? Apa Akang melihat kedua orang tua Elis tiba-tiba menjadi kaya karena Elis menikah dengan Akang? Selama Elis tinggal di rumah ini, Elis hanya dilimpah ketakutan. Padahal Elis cuma mengharap cinta Akang. Lebih baik kita berbicara yang lain, Kang. Elis minta maaf kalau memang tadi Elis salah. Saya pikir juga begitu. Memang buat apa? Masa suami istri membicarakan hal semacam itu? Coba jawab.
Bagaimana seandainya saya mati malam ini? Ya Allah, Kang. Sudah tentu Is akan berduka. Dan bukan tidak mungkin Is akan pisah. Ya, dan kau akan kembali siuman. Dan segera kau akan menghidup mata peninggalan bukan? Tidak, tidak. Aku mengerti sekarang. Kenapa kau berubah sikap dengan sikap gembira yang kuat-kuat? Aku sendirian di dunia ini. Kalau aku mati, maka warisan akan jatuh ke tangan yang penting itu. Kang, bunuhlah saya kalau saya berpikiran seburuk itu. Tidak, tidak. Siapa